Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di webinar saya kali ini. Ada 3 orang, Bang Ahmad Rio Ramadhani, Bang Galdi Rosal Pamungkas, dan Ayu Yusufina Markom. Terima kasih. Kita mulai saja webinar kali ini, yaitu judulnya itu pengolahan citra satelit, mengenal band multispektral, NDVI, serta pengolahan lainnya yang mengungkap bumi. Overview band multispektral, koreksi atmosferik, klasifikasi, cara kerja NDVI, aplikasi NDVI, pengolahan lainnya yang mengungkap rahasia bumi, kemudian band spektral dan analisis multitemporal. Pendahuluan, meneropong bumi dari luar angkasa. Bayangkan Anda bisa setiap sudut bumi tanpa pernah meninggalkan rumah. Teknologi penginderaan jauh telah mengubah cara kita melihat dunia. Dengan citra satelit, kita bisa memantau hutan yang luas, melacak perubahan iklim, dan bahkan memahami kesehatan tanaman dari ruang angkasa. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata ini dari luar angkasa? Disinilah rahasia tersembunyi citra satelit terungkap, yaitu band-band multispektral. Citra satelit dibagi menjadi beberapa jenis. Saya menerangkan tiga saja, yaitu pertama satelit optik. Satelit optik ini menghasilkan citra dalam spektrum cahaya tampak, mirip dengan cara kamera digital bekerja. Satelit ini menggunakan sensor optik untuk pantulan cahaya dari permukaan bumi, menghasilkan gambar yang sangat mirip dengan foto yang diambil dari udara. Citra dari satelit ini sering digunakan dalam pemetaan, pengawasan lingkungan, dan pemantauan perkotaan. Contoh dari satelit ini adalah satelit Landsat dan satelit Sentinel-2. Kemudian yang kedua ada satelit radar. Satelit radar ini menggunakan gelombang mikro atau radar untuk menghasilkan citra. Keuntungan utama dari satelit ini adalah kemampuannya mengambil gambar permukaan bumi, baik dari siang maupun malam hari, dan dalam kondisi cuaca apapun, termasuk awan tebal. Citra radar sering digunakan untuk pemantauan bencana alam, misalnya longsor atau banjir, topografi, dan pengawasan maritim. Contoh dari satelit radar ini adalah satelit RadarSat. Ini contoh gambarnya, satelit RadarSat 1 dan Sentinel-1. Kemudian ada satelit hyperspektral. Satelit hyperspektral menghasilkan citra yang mencakup ratusan hingga ribuan pita spektral yang sangat sempit. Teknologi ini memungkinkan analisis yang sangat detail dari komposisi material, seperti identifikasi tanaman, mineral, atau tingkat polusi. Citra hyperspektral berguna dalam bidang pertanian presisi, eksplorasi mineral, dan penelitian ilmiah terkait perubahan ekosistem. Contoh satelit ini adalah satelit Hyperion dan satelit ENMA. Dan selanjutnya, apa itu band multispektral? Band multispektral adalah mata satelit yang dapat menangkap informasi yang melampaui kemampuan penglihatan manusia. Dengan kemampuannya untuk mendeteksi berbagai panjang gelombang, band ini mencakup cahaya tampak seperti merah, hijau, dan biru, serta inframerah atau NIR. Inframerah gelombang pendek atau SWIR, short wave infrared, dan bahkan gelombang termal. Setiap band berfungsi sebagai jendela unik yang membuka wawasan baru tentang dunia kita, memungkinkan analisis mendalam dan pemantauan yang lebih akurat terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian, setiap band memberi kita wawasan berbeda tentang permukaan bumi. Ini ada cahaya tampak, terdiri dari warna merah, hijau, dan biru, RGB, digunakan untuk identifikasi objek dan vegetasi. Kemudian inframerah dekat atau near infrared, sensitif terhadap kelembapan dan kesehatan tanaman, penting dalam analisis vegetasi. Inframerah gelombang pendek atau infrared, mendeteksi kelembapan tanah dan mineral, berguna untuk menganalisis permukaan. Kemudian inframerah thermal, yaitu untuk penangkap radiasi panas, digunakan untuk pemantauan suhu permukaan dan analisis kebakaran. Kemudian ada sinar UV, ultraviolet,
Mendeteksi bahan kimia membantu dalam studi kasus dan kesehatan ekosistem. Selanjutnya, memahami proses pengolahan citra satelit. Sekarang, bagaimana kita memanfaatkan informasi dari band-band ini? Data mentah yang dikumpulkan satelit adalah sekedar informasi mentah, penuh dengan noise dan distorsi. Untuk itu, kita perlu melalui berbagai tahap untuk mengolah data-data ini. Pertama itu ada koreksi atmosferik, membersihkan jendela satelit. Saat citra satelit ditangkap, sinyal cahaya melewati atmosfer bumi yang bisa mengaburkan data yang kita terima. Proses koreksi atmosferik menghasilkan gangguan ini. Memastikan bahwa citra yang kita lihat adalah representasi akurat dari permukaan bumi. Ini seperti membersihkan jendela yang buram, memberi kita pandangan yang lebih jelas. Selanjutnya, klasifikasi citra membuat data menjadi informasi yang bermakna. Setiap band dari citra satelit berisi ribuan hingga jutaan piksel. Klasifikasi citra membantu kita mengubah pixel-pixel ini menjadi informasi yang bisa dimengerti. Misalnya, apakah sebuah area adalah hutan, lahan atau pertanian atau perkotaan. Dengan supervised classification, kita mempelajari algoritma untuk mengenali pola tertentu. Sedangkan unsupervised classification, kita membiarkan algoritma menemukan pola sendiri. Klasifikasi ini sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan lahan, analisis perubahan penggunaan lahan, dan pemantauan kesehatan ekosistem. Kemudian selanjutnya yaitu Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI, yaitu mengukur kesehatan bumi dari ruang angkasa. Salah satu inovasi paling luar biasa dalam pengolahan citra satelit adalah NDVI. Dengan NDVI ini, kita bisa mengukur kesehatan vegetasi di seluruh dunia hanya dengan perbedaan antara band inframerah dekat atau near infrared dan band merah atau yang tadi itu cahaya tampak, RGB, merah, hijau, biru. Selanjutnya, cara kerja NDVI melihat tanaman yang bersinar. Tumbuhan sehat, idenya itu di sini ya. Tumbuhan sehat itu memantulkan banyak cahaya inframerah dan menyerap cahaya merah untuk proses fotosintesis. Jadi dengan karakteristik tumbuhan sehat ini, kita dapat mendeteksi tumbuhan yang sehat dan yang tidak sehat. NDVI mengukur perbedaan ini untuk menunjukkan seberapa sehat vegetasi di suatu area. Rumusnya itu sederhana, yaitu NDVI sama dengan gelombang near dikurangi dengan gelombang red per gelombang near ditambah dengan gelombang red. Nilai NDVI itu berkisar antara -1 hingga 1. Nilai mendekati +1 itu menunjukkan vegetasi sehat dan lebat. Sementara nilai negatif atau mendekati 0 menandakan tidak adanya vegetasi atau vegetasi yang sakit. Kemudian selanjutnya itu aplikasi NDVI. Dari pertanian hingga penyelamatan ekosistem. Dengan NDVI, para petani dapat memantau tanaman mereka dan melihat area mana yang membutuhkan lebih banyak air atau nutrisi. Selain itu, NDVI memungkinkan kita memantau deforestasi atau berkurangnya area hutan, kebakaran hutan, dan bahkan perubahan iklim. Teknologi ini menjadi kunci untuk memahami kondisi lingkungan dalam skala global. Kemudian pengolahan lain yang mengungkap rahasia bumi. Selain NDVI, ada banyak indeks dan analisis lain yang memanfaatkan band-band spektral untuk memberikan kita pemahaman lebih mendalam tentang bumi. Contohnya itu Enhanced Vegetation Index, kemudian Land Surface Temperature, kemudian Leaf Area Index. Sebenarnya masih ada sangat banyak cara-cara pengolahan citra satelit ini dan dengan tujuan berbeda-beda seperti ini. Ini untuk mendeteksi suhu permukaan bumi, dan ini mendeteksi leaf atau dedaunan. Ini Enhanced Vegetation Index. Inilah penjelasannya, Enhanced Vegetation Index.
Enhanced Vegetation Index atau EVI adalah pengindeksan vegetasi yang lebih canggih dibanding NDVI. Dirancang untuk meningkatkan sensitivitas dalam mendeteksi vegetasi di area yang sangat padat, seperti hutan hujan tropis. EVI ini mengatasi masalah yang sering dihadapi NDVI, terutama dalam kondisi atmosfer yang buruk, seperti debu atau kabut. Dengan menggunakan formulasi yang lebih kompleks untuk memperhitungkan efek atmosfer yang dapat mengganggu pengukuran reflektasi tanah atau pengukuran dari pantulan tanah tersebut. Indeks ini mengurangi dampak latar belakang tanah, memberikan estimasi vegetasi yang lebih akurat dan konsisten. Karena keunggulannya, EV ini sangat berguna dalam pemantauan ekosistem, manajemen sumber daya, dan penelitian tentang perubahan iklim, serta dampaknya terhadap vegetasi. Kemudian yaitu LST, Land Surface Temperature. Dengan memanfaatkan band thermal, kita dapat mengukur suhu permukaan tanah dari luar angkasa. Yang penting untuk memantau berbagai fenomena lingkungan. Pengukuran ini membantu analisis fenomena seperti pulau panas perkotaan atau urban heat island, di mana daerah perkotaan menyimpan dan memancarkan lebih banyak panas. Selain itu, data suhu ini juga berperan dalam mendeteksi kebakaran hutan dan memberikan wawasan tentang perubahan suhu permukaan akibat perubahan iklim. Mendukung ilmuwan dan pembuat kebijakan yang merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif. Kemudian ini selanjutnya Leaf Area Index atau LAI. Leaf Area Index digunakan untuk memahami kepadatan vegetasi di suatu area dengan mengukur luas total daun per unit area tanah. LAI ini membantu menilai kepadatan tanaman serta kemampuan dalam menyerap karbon dioksida. Informasi ini penting untuk menganalisis kesehatan ekosistem, memprediksi produktivitas pertanian, dan memahami peran vegetasi dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, LAI ini menjadi alat penting dalam penelitian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya itu band spektral dan analisis multitemporal, melihat waktu dari ruang angkasa. Salah satu keunggulan terbesar penginderaan jauh adalah kemampuan untuk melihat perubahan yang terjadi di permukaan bumi dari waktu ke waktu. Dengan analisis multitemporal, kita bisa melacak perubahan ini secara detail menggunakan band spektral yang berbeda-beda. Ini adalah salah satu pengolahan yang saya lakukan menggunakan software ArcGIS. Saya mendownload datanya dari apa itu kemarin? USGS. Itu website dari Amerika ya. Jadi website itu menyediakan data-data citra satelit. Kemudian ini mungkin kalau ada yang tahu, ini adalah Danau Toba. Ini Danau Toba dan pulau di tengah ini adalah Pulau Samosir. Dan inilah hasil NDVI yang saya lakukan. Dapat dilihat gambar berwarna oranye ini melambangkan bahwa tidak ada vegetasi. Di sini nggak ada vegetasi, ya memang karena ini adalah air. Kemudian gambar yang gradasi dari warna oranye ini ke warna hijau pekat ini itu melambangkan kepadatan tanaman. Jadi artinya gambar yang memiliki warna sangat hijau ini artinya di sini tanaman sangat padat. Dan semakin dia berubah menjadi orange seperti ini, artinya di sini tanaman di sini tidak sepadat di gambar yang berwarna hijau ini. Dengan cara ini, mungkin karena saya kemarin tidak beli datasetnya, saya hanya ambil dataset yang ada saja, yang dapat saya kelola. Saya yang dapat tiga timeline waktu ini, yaitu tahun 2015, tanggal 21 di bulan 2, kemudian 2016, tanggal 1 di bulan 7, dan tanggal 28 bulan 3 di tahun 2022. Mungkin di sini kita dapat mengidentifikasi seperti di sini misalnya. Ini dapat kita lihat di sini lumayan hijau ya, hijau padat di depan kursor saya ini.
di sini di tahun 2016 dia itu malah berkurang. Artinya terjadi deforestasi hutan di area sini, deforestasi tanaman. Artinya dalam rentang waktu 2015 sampai 2017, tanaman yang berada di area ini berkurang. Dan kemudian di tahun 2022, saya lihat mungkin ada perubahan sedikit, semakin banyak tanamannya di sini. Mungkin metode seperti ini sangat berguna bila kita manfaatkan. Seperti yang saya katakan tadi, masih banyak pengelolaan citra satelit ini. Ini saya contohkan saja yang pernah saya kerjakan, yaitu NDVI dari citra satelit di Pulau Samosir. Nah, selanjutnya itu pemantauan deforestasi. Dengan menggunakan citra satelit dari tahun ke tahun, kita bisa melihat bagaimana hutan berubah. Band inframerah dekat atau near infrared, dan band merah sangat berguna untuk memantau area yang mengalami deforestasi. Menunjukkan penurunan nilai NDVI di area yang telah dibuka atau ditebang. Kemudian pertumbuhan perkotaan. Satelit juga bisa digunakan untuk memantau bagaimana perkotaan tumbuh dari waktu ke waktu. Band inframerah gelombang pendek dan band biru membantu kita memahami perubahan penggunaan lahan. Apakah area tersebut menjadi lebih urban atau lebih maju atau tetap hijau. Kemudian masa depan penginderaan jauh. Penginderaan jauh telah membuka mata kita terhadap dunia dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari band-band spektral yang menangkap informasi tersembunyi, hingga NDVI yang memetakan kesehatan vegetasi. Teknologi ini membawa kita lebih dekat pada pemahaman bumi yang lebih baik. Mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kawan-kawan boleh ditanyakan. Baiklah, mungkin tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan saja di penutup di webinar kali ini. Penginderaan jauh menawarkan wawasan yang luar biasa untuk memahami dan melindungi planet kita. Dengan memanfaatkan band multispektral dan teknik pengelolaan citra, kita dapat memantau perubahan lingkungan dan membuat keputusan yang lebih baik untuk keberlanjutan. Mungkin sekian dulu kawan-kawan presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih, saya menghargai waktu dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Saya end ininya, saya end meetingnya.